Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Berkat ridhonya kita dapat diberikan keadaan sehat walafiat sampai hari ini. Terima kasih kepada Bapak dosen Pak Adi Mursalin SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Syakia Firti Zira Mahardika, NIM 12016, kelas 3C Akuntansi Syariah. Di sini saya ingin mempresentasikan materi pada pertemuan 13 dengan topik ekuitas pasar dalam Islam. Baiklah, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan merek dan menyebutkan 10 merek produk yang saya ketahui. Merek adalah produk atau jasa yang dimensinya mendiferensiasikan dengan beberapa cara dari produk ataupun jasa lainnya yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang sama. Adapun 10 merek produk yang saya ketahui dan alasan perusahaan membeli nama produk tersebut sebagai berikut. Yang pertama, Aqua. Aqua terinspirasi dari nama samaran Tirto Utomo yakni Aqua saat dirinya masih menjadi pemimpin redaksi harian Sinpo dan majalah Padjawarna. Yang kedua, Coca-Cola. Coca-Cola karena minumannya tersebut berbahan ekstra daun coca yang merupakan bahan baku kokain yang dicampur dengan tambahan kafein dari kacang kola. Itu sebabnya minuman tersebut diberi nama Coca-Cola yang berasal dari nama kedua ekstrak tersebut. Yang ketiga, Sarimi. Karena menurut Liem Xiaoliong dan Salim Group, arti dari Sarimi yaitu inti sarimi. Yang keempat, Pocari Sweat. Karena kata Pocari memiliki kesan menyegarkan dan digabungkan dengan kata sweat yang memiliki arti keringat dalam bahasa Inggris. Yang kelima, Kecap Bango. Karena nama Bango sendiri dipilih pendirinya dengan satu visi, yaitu agar produknya dapat terbang tinggi hingga ke mancanegara. Yang keenam yaitu KFC, karena banyak ditempa isu miring yang menyertai akhirnya perusahaan membuat pengakuan secara terbuka bahwa mereka mengubah nama Kentucky Fried Chicken menjadi KFC untuk menghindari kata fried. Yang ketujuh, Starbucks. Karena terinspirasi dari salah satu awak kapal Pequod yakni Starbuck, kemudian mereka menambahkan huruf S di belakang kata tersebut agar terdengar lebih enak saat diucapkan. Perusahaan berpikir bahwa nama Starbuck seolah membangkitkan romantisme laut lepas dan tradisi pelayaran saat awal mula masa perdagangan kopi. Yang kedelapan yaitu Adidas. Karena nama Adidas sendiri berasal dari gabungan nama ownernya yaitu Adi Dassler dan saudaranya Rudolf Dassler. Yang kesembilan, Apple. Karena pada sebuah wawancara di tahun 1908, Jobs mengatakan alasannya memilih nama tersebut karena ia menyukai buah apel. Yang ke-10, Honda. Karena Honda berasal dari nama si pencipta yaitu Honda, Soichiro Honda. Merek ini mempunyai fungsi bagi perusahaan. Fungsi merek bagi perusahaan adalah untuk menyederhanakan penanganan atau penelusuran produk. Merek juga membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi. Merek juga menawarkan perlindungan hukum kepada perusahaan untuk fitur-fitur atau aspek unik produk. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan brand equity? Brand equity adalah ekuitas merek adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Ekuitas merek berbasis pelanggan ataupun customer base. Brand equity adalah pengaruh diferensial yang dimiliki konsumen atas pengetahuan merek terhadap pemasaran merek tersebut.
Sebuah merek mempunyai ekuitas merek berbasis pelanggan yang positif ketika konsumen bereaksi lebih positif terhadap produk dan cara produk itu dipasarkan ketika merek itu teridentifikasi dibandingkan ketika merek itu tidak teridentifikasi. Sebaliknya, merek mempunyai ekuitas merek berbasis pelanggan yang negatif jika konsumen tidak terlalu menyukai aktivitas pemasaran untuk merek itu dalam keadaan yang sama. Selanjutnya, ada 3 bahan kunci ekuitas merek berbasis pelanggan. Yang pertama, ekuitas merek timbul akibat perbedaan respon konsumen. Persaingan kemungkinan timbul dari harga. Yang kedua, perbedaan respon adalah akibat pengetahuan konsumen tentang merek. Secara khusus, mereka harus menciptakan asosiasi merek yang kuat, menyenangkan, dan unik dengan pelanggan. Yang ketiga yaitu diferensial dari konsumen yang membentuk ekuitas merek tercermin dalam persepsi dan perilaku yang berhubungan dengan semua aspek pemasaran merek. Jadi merek yang lebih kuat menghasilkan pendapatan yang lebih besar juga. Beberapa manfaat kunci dari ekuitas merek adalah saya sebutkan 5 manfaat, yaitu yang pertama memperbaiki persepsi kinerja produk, yang kedua loyalitas lebih besar, yang ketiga tidak terlalu rentan terhadap tindakan pemasaran kompetitif, yang keempat tidak terlalu rentan terhadap krisis pemasaran, yang kelima margin yang lebih besar. Selanjutnya, ekuitas merek yang tinggi memberikan sejumlah keunggulan kompetitif. Di antaranya yang pertama, perusahaan akan menikmati penurunan biaya pemasaran karena tingkat kesadaran konsumen dan loyalitas konsumen yang tinggi. Yang kedua, perusahaan akan memiliki tuasan dagang dalam perundingan dengan para distributor dan pengecer karena ada maksud untuk menjual merek tersebut. Yang ketiga, perusahaan dapat mematok harga yang lebih tinggi dibandingkan para pesaing karena merek itu mempunyai mutu yang tinggi menurut anggapan para konsumen. Yang keempat, perusahaan dapat dengan mudah meluncurkan perluasan merek karena nama merek mempunyai kredibilitas yang tinggi. Yang kelima, merek menawarkan perlindungan kepada perusahaan melawan kompetisi harga yang alot. Berikut ini adalah tingkat respon konsumen terhadap suatu merek. Yang pertama, merek yang tidak dikenal oleh sebagian pembeli di pasar. Yang kedua, merek yang pembelinya memiliki tingkat kesadaran merek. Yang ketiga, merek yang memiliki tingkat penerimaan merek atau brand acceptability yang tinggi. Yang keempat, merek yang menikmati tingkat preferensi merek yang tinggi. Yang kelima, merek yang memiliki kesetiaan merek atau brand loyalty yang tinggi. Lalu selanjutnya, ekuitas merek dapat dibangun dengan menciptakan struktur pengetahuan merek yang tepat untuk konsumen yang tepat juga. Proses ini bergantung pada semua kontak yang berhubungan dengan merek, baik dilakukan oleh pemasar maupun bukan. Meskipun demikian, dari perspektif manajemen pemasaran ada 3 kumpulan utama penggerak ekuitas merek. Yang pertama, pilihan awal untuk elemen atau identitas merek yang membentuk merek atau nama merek. Yang kedua, produk dan jasa serta semua kegiatan pemasaran dan program pemasaran pendukung yang menyertainya. Yang ketiga, asosiasi lain yang diberikan secara tidak langsung ke merek dengan menghubungkan merek tersebut dengan beberapa entitas lain, misalnya berupa orang, tempat, ataupun barang. Selanjutnya, bagaimana brand equity dalam kajian syariah? Pemasaran tidak saja dari kesesuaian harga ataupun pengorbanan biaya yang dikeluarkan oleh konsumen dengan fisik produk, tetapi jauh lebih dari itu adalah value produk ataupun kualitas sebagai bahan baku konsumen dalam memperbandingkan antara nilai produk dan harganya. Artinya, marketer telah berbuat merugikan konsumen. Jadi, pemasar harus memberikan yang terbaik untuk konsumen dengan jujur menjual sehingga kepercayaan diri konsumen semakin meningkat apabila menggunakan produk tersebut. Artinya di sini kita harus lebih jujur dalam berdagang.
Lalu selanjutnya variabel-variabel dari brand equity. Yang pertama itu kesadaran merek. Brand awareness adalah kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali atau meningkatkan kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori merek tersebut. Yang B, persepsi kualitas. Persepsi kualitas memiliki beberapa pengertian dalam mendefinisikannya. Yang ketiga, asosiasi merek. Asosiasi merek adalah sesuatu yang berkaitan dengan ingatan mengenai sebuah produk. Asosiasi ini tidak hanya eksis namun juga memiliki suatu tingkat kekuatan. Yang D, loyalitas merek ataupun brand loyalty merupakan ukuran kesetiaan seorang pelanggan pada sebuah merek. Pada dasarnya, pemberian nama ataupun merek sangat penting, seperti yang telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 31, yang artinya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Isi kandungan ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan nama-nama yang baik dalam Al-Quran dan nama-nama lainnya sebagai warisan Nabi Adam SAW. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan persepsi quality? Persepsi kualitas adalah penilaian konsumen secara menyeluruh terhadap suatu produk tertentu. Persepsi kualitas mempunyai peranan yang penting dalam membangun suatu merek. Dalam banyak konteks, persepsi kualitas sebuah merek dapat menjadi alasan penting yang menjadi pertimbangan konsumen yang pada gilirannya akan mempengaruhi keputusan pembeli. Selanjutnya, keputusan pembelian konsumen. Menurut Kotler, tahun 2002, keputusan pembelian konsumen adalah tindakan dari konsumen untuk mau membeli ataupun tidak terhadap produk tersebut. Dari berbagai faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk ataupun jasa, biasanya konsumen selalu mempertimbangkan kualitas, harga, dan produk yang sudah dikenal oleh masyarakat. Selanjutnya, model perilaku konsumen. Model perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai suatu skema ataupun kerangka kinerja yang disederhanakan untuk menggambarkan aktivitas-aktivitas konsumen. Model perilaku konsumen dapat pula diartikan sebagai kerangka kerja ataupun suatu yang dalam mengambil keputusan pembelian. Selanjutnya, pengambilan keputusan yang terbatas, lalu kesetiaan pada merek, dan yang terakhir inertia. Pembelian yang memiliki keterlibatan rendah menghasilkan perilaku pengambilan keputusan yang terbatas. Konsumen kadang-kadang melakukan pengambilan keputusan walaupun memiliki keterlibatan yang rendah terhadap produk. Yang terakhir, menurut Cottrell tahun 2000, faktor-faktor utama yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen adalah yang pertama, faktor kebudayaan, faktor sosial, dan faktor personal, serta faktor psikologi. Demikianlah presentasi dari saya. Semoga hasil yang didapatkan dari presentasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kekurangan penyampaian dalam tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.